Abah, tempat untuk kaya secara mendadak itu lokasi yang paling keramat tuh di mana, Pak? Saya tahu kalian pengen kaya. Oke, saya sebutin satu persatu. Dengerin baik-baik. Kekayaan yang paling keramat, yang paling bagus hingga meminta kurban itu ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar, mengungkap misteri dalam tabir ketipuan. Teman-teman, di video kali ini saya bersama teman-teman dari Kreator Sakti akan datang ke Abah Kaan bersama sosok gadis indigo ya. Dan ini perkenalkan Teh Fitri ya. Dan Teh Fitri ini ternyata sangat penasaran lagi sekali dengan Bapak Kaan karena Bapak Kaan ini sangat viral sekali di tahun-tahun sebelumnya gitu. Yang pernah Neng Teh Fitri dengar itu Bapak Kaan itu viralnya karena menikah berapa kali? Karena menikah lebih dari 10 kayaknya, berapa ya? 80 ada. Nah, 86 kali dan itu mungkin udah dengarnya udah lama ya. Ya, udah lama. Dan sekarang kabarnya itu Bapak Kaan mau nikah lagi yang ke-88 kali. Kalau dari yang saya dengar yang berseliweran itu bahkan nyampe 100 kali gitu ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan ya pernikahan yang akan dilaksanakan itu pernikahan yang terakhir. Dan teman-teman, di sini tadi kita sempat lewat ke rumahnya Bapak Kaan dan ketemu Bapak Kaan, dan ini kita pengen denger nih clue-nya dari Teh Fitri. Teh Fitri kan ini sensitif sekali dengan sosok gaib yang mendampingi seseorang. Dari pada saat kita menyapa Bapak Kaan, itu apa sih yang dilihat oleh Teh Fitri? Waduh, Kenapa? dari pas pertama tadi ketemu ya, udah apa sih namanya, energinya udah kuat banget. Oh, Yang saya rasa sih ini ya, saya sebagai indigo gitu yang saya rasa energinya kuat, terus kayaknya apa sih namanya, hodam yang menemani Bapak tersebut lebih dari satu. oh, Iya betul. itu berdua, 3 atau 5 berapa tuh kira-kira Kalau yang nggak salah tadi yang kelihatan jelas banget ada 9. Wow, ada Terutama 9. itu loh, apa sih yang paling menonjol gitu, yang paling muncul dari arah selatan sama barat. Oh, Iya, 2 itu. dari selatan barat itu ada pengaruhnya dari selatan barat? Ada kayaknya keperkasaannya itu dari yang selatan itu loh yang bikin Bapak tersebut perkasa gitu loh Wah, aja. nah ini udah kelihatan ya Ya clue-nya udah tadi kelihatan. dari arah selatan. Nah untuk selengkapnya teman-teman tonton saja video Kang Nazar karena nanti akan melihat secara detail apa yang dilihat oleh Teh Fitri. Dan tadi disebutkan memang gitu ya Bapak Kaan itu kenapa pernikahannya banyak sekali, dari Bapak Kaannya sendiri bilang karena kekuatannya pada saat tempur di atas Iya kasur betul. dan perang di atas Iya ranjang. betul Nah betul. kalau teman-teman penasaran apa yang membuat Pak Kaan itu perkasa itu karena jamunya gitu ya yang dia dapatkan dari kitab yang diberikan oleh kakeknya. Nah teman-teman kalau penasaran bisa hubungi Bapak Kaan langsung begitu ya. Dan teman-teman saya juga sebetulnya Teh Fitri ya pernah ngonten juga ke orang-orang yang ada di warga lokal dan penasaran jamu atau ramuan herbal apa yang mereka konsumsi sehingga mereka sangat sehat gitu ya. Kalau misalkan sakit cara mengobatinya apa. Dan alhamdulillah ini saya mendapatkan satu ramuan herbal ya ini namanya jamu 40 bahan teman-teman. Ini untuk mengobati berbagai penyakit dan menjaga kesehatan tubuh, mau tua mau muda ini bisa dikonsumsi. Gitu ya. Bahkan kita kan sedang ada di kaki Gunung Cakrabuana ya. Iya betul. Nah itu orang tua zaman dulu yang menjadi pagar betis dan alhamdulillah sekarang masih hidup. Katanya mengonsumsi jamu 40 bahan supaya tidak terkena penyakit. Ini kalau dari peraciknya sendiri dari Bapak Oban ya dari Kota Banjar, beliau mengonsumsi ini dan ada juga testimoni dari yang lain katanya bisa mengobati sakit ginjal, sakit lambung, mah, kemudian bahkan penyakit-penyakit ringan seperti pilek gitu ya, pusing, sakit kepala dan lain sebagainya itu bisa menggunakan jamu 40 bahan. Saya sendiri selalu mengonsumsi ya karena banyak yang memberikan testimoni setelah minum ini badan menjadi enteng gitu ya. Jadi banyak yang cocok gitu ya. Iya, bahkan yang sendiri kalau misalkan mau minum ini silahkan, boleh banget gitu ya. Tapi ini ada aturannya juga minumnya gitu harus Gampang berapa banget sih kali? kalau mau yang simpel itu tinggal ambil saja dicubit gitu ya, kemudian direbus dari 2 gelas menjadi 1 gelas air. Kalau pengen simpel banget tinggal diseduh aja pakai air panas,
yang betul-betul panas begitu ya. Jadi supaya terekstrak zat-zat yang ada di dalam herbal ini. Ini bisa banget nih, ada juga kandungan lainnya untuk supaya suami itu atau istri kuat pada saat bertemu Oh di atas ya. ring gitu ya. Dan Oh ini ini apa sih iya. namanya ini? Kalau teman-teman misal ada yang minat gitu info pemesanannya bisa Oh langsung bisa, tinggal hubungi sendiri. saja ya, ada di deskripsi, Oh, ada di sini juga nomor WA ya, di deskripsi ada nomor WhatsApp bisnisnya, tinggal hubungi saja. Atau teman-teman sudah terbiasa di Shopee, Lazada, dan Tokopedia, bisa banget ya nama oh ada tokonya juga. Mr. Nazar Shop. Itu tinggal di scroll aja ke bawah, nanti banyak produk-produk atau herbal-herbal yang saya temukan pada saat saya ngonten gitu ya, sudah 3 tahun. Dan di sini juga mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan pekakasnya terlalu mini begitu ya, ingin Ya, dirubah maksi, biasanya ingin gitu. jumbo, atau misalkan terlalu kecil segede cengek gitu ya, bahkan rasanya cuma digelitik-gelitik doang gitu ya. Nah ini bisa menggunakan minyak oles ajaib. Kalau ini Oh buat itu nambah tuh. ukuran. Oh, Nah ini oh buat itu tuh tanya, buat khusus buat laki-laki. iya ini supaya ukurannya semakin jumbo gitu. Nambah long and nambah big Oh gitu iya. ya. Boleh Heeh. dicoba tuh teman-teman bisa Iya, diproses. kalau terlalu kecil kan gimana masuknya gitu kan. Tapi harus perlu ikhtiar, jangan sampai menyerah Betul dengan sekali. keadaan karena nafkah lahir batin itu penting ya. Penting banget, Heeh. sangat penting. Nah, ini sebetulnya Teh Fitri ada 12 khasiat ya. Nah, Oh, ini juga bisa seperti ya. untuk menyuburkan semennya laki-laki ya supaya bisa memberikan momongan ya. Karena alhamdulillah banyak yang sudah memberikan testimoni itu istrinya sudah garis 2 di test Oh, pack-nya gitu. Nambah lama juga, nambah besar dan bisa mengobati yang loyo begitu. hmm, Gitu, jadi ya. persiapan Teh Fitri ya kalau ketemu lagi dengan pasangannya sehidup semati itu Boleh dicoba boleh juga ya dicoba itu ini ya. Aduh, kedua-duanya bagus mengobati banget. penyakit dan untuk memberikan nafkah batin supaya semakin maksimal. Gitu. Terima kasih ya Teh Fitri. Kalau sekarang kita lanjut aja ke Ya, rumahnya Bapak Kaan lanjut. untuk melihat bagaimana penerawangan yang dilakukan oleh Teh Fitri. Yuk, let's go. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang saya bersama rekan-rekan kembali lagi bersama, sang kakek sakti dan perkasa yaitu Abah Kaan. Mungkin teman-teman udah, sering lihat ya sosok kakek Kaan ini di konten-konten sebelumnya, bahwa Bapak Kaan ini adalah sosok orang yang rencana awal menikah 100 kali, cuman, pada dasarnya cuma nyampe 88 ya, Bah? 88 dan sekarang rencananya katanya menjelang ke 89. Mungkin kalau genapnya 100 nanti di tahun depan tahun 2026 mungkin. Tapi kita doakan saja pernikahan yang sekarang langgeng dan bahagia ya, Bah ya. Amin. Nah, untuk kabar sekarang, Bah, gimana sehat, Bah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Bah. Dan alhamdulillah juga jamu Abah Khan ini udah terkenal udah sampai ke luar negeri bahkan ke luar pulau ya, Bah. Iya. Nah, mungkin untuk di awal, di konten-konten sebelumnya kita lebih membahas ke mistis atau misalkan apapun atau keperkasaan. Dan di konten sekarang kita juga sengaja membawa Teh Fitri ya yang lebih dikenal dengan Teteh Indigo Sakti yang mempunyai sosok pendamping Nyimas Gandawesi setelah eh, melahirkan anak pertama. Nah, mungkin untuk pertama mungkin Abah gimana sekarang terus kegiatan Abah sekarang gimana dan tamu-tamu Abah yang kesini kebanyakan yang minta kekayaan kah, keperkasaan kah atau apa? Mungkin seperti apa, Bah? Kebanyakan alhamdulillah yang minta keperkasaan. Karena laki-laki itu sekalipun banyak harta, rumahnya apartemen, mobilnya Fortuner atau Pajero, tapi senjatanya lemah, mungkin pengen membahagiakan istrinya. Hmm. Tapi saya nggak ngasih sama orang yang nggak punya istri, karena takut dipakai jinah dan nggak benar. Khusus saya punya ngasih orang yang beristri, yang mau membahagiakan istrinya. Sekalipun ada itu istrinya ngomong, bah hati-hati kalau bapak udah bagus nanti nyeleweng. Saya bilang kalau bapak itu sudah bagus senjatanya tapi main sama cewek lain nanti akan mati lagi itunya. Saya bilang gitu sampai begitu. Ada juga saya sampai begitu. Sekarang alhamdulillah kalau yang minta buat kekayaan apa, saya juga orang miskin, petani. Hanya di ladang di sawah saya kerja sehari-hari. Cuman kalau ada tamu mungkin saya hadapi dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, apa adanya.
nggak neko-neko, nggak berlebihan. Misalkan ada tamu pejabat, saya mendadak pakai pakaian seperti apa, saya nggak, apa adanya aja. Karena saya nggak suka hidup neko-neko, sukanya apa adanya. Nah, ini kan Makanya kalau orang minta kekayaan itu salah besar, salah besar. tapi ada aja bah yang minta kekayaan. Ada aja ya. yang kelilit hutang pas sekian ratus juta. Itu kalau lilit hutang harus dibayar dong, saya bilang gitu, sampai gitu sama orang-orang yang datang. Ya tapi bayarnya emang minta saya apa? Kalau minta cangkul saya kasih, arit buat babat rumput ya saya kasih, atau pisang atau apa yang ada di saya kasih. Kalau minta kekayaan saya kan nggak punya, saya juga orang miskin kok. Saya bilang gitu. Minta diunjukin bah, katanya saya mau cari kekayaan, minta sama setan sama jin apalagi itu. Sekalipun saya tahu nggak mau. Itu bukan jalur saya, karena saya lagi belajar ibadah, bukan untuk sesatan, hanya kebaikan. Kecuali orang yang minta sama saya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, mau diunjukin, insya Allah saya kasih tahu ke kiai itu, ke pesantren, ke pondok. Itu yang saya mau. Nah ini bah, tadi kan sebelum di sela-sela kita sebelum di konten ya bah, sempat dapat telepon ada orang yang pingin rudalnya berdiri kembali. Nah itu kan mungkin abah urut di sini ya bah. Diurut tapi bukan senjatanya. Nah tapi harusnya kalau orang jauh, urat-uratnya gitu. Urat-urat yang berhubungan dengan senjata diperbaiki, karena kalau kata dokter mau otot tersumat, jadi diperbaiki ototnya. Urat kalau bahasa Sunda uratnya tersumat kering, kalau bahasa dokter tersumat. Bahasa Sundanya urab gitu ya. Bahasa Sunda urab itu urab kelapa dong. Oh iya gitu. Ya mas agak lain bah. Jadi gini bah. Jadi kan kalau yang pandangan saya kirain gini, misalkan datang ke sini diurut, barangnya diurut. Bukan, saya nggak berani itu barang Nah orang. itu kalau misalkan setelah diurut sama abah, tingkat keberhasilan itu berapa persen bah? Keberhasilannya kalau dia dalam keadaan fit itu 8 hari sesudah diurut bagus kembali. Wow. Itu banyak. Berapa kali urut bah? Paling 1 atau 2 kali. Tergantung itunya. Kalau yang udah ada kacangnya di itunya lama. Kacang bah. Seperti kacang di otot-ototnya kayak kacang kan, tek. Mangpet kering. Kirain kacang-kacang bah. Bukan kacang perempuan, hati-hati. Bukan kacang yang enak ya bah. Bukan. Jangan terlalu, nanti ada anak-anak yang lihat konten. Dari tadi Neng Fitri senyum, ngerti nggak apa yang dibicarakan itu cuma apa? Sedikit Ya, mengerti, makanya saya tawa. Emang mungkin di konten ini mungkin mohon maaf sekali agak berbeda. Ini kan kita membawa Teteh Indigo ya. Iya. Abah ini kan yang saya lihat dan mungkin yang teman-teman lain lihat, selain perkasa, selain misalkan kayak bicaranya bagus, boleh nggak kalau misalkan nanti Teh Fitri akan melihat sosok yang mengikuti Abah ini? Boleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Siap. Nah, mungkin Teh Fitri kalau misalkan kalau nggak mau ada yang mau disebutin jangan. Tapi kalau misalkan mereka yang Neng lihat, nggak apa-apa. Bisa dimulai dari sekarang atau persiapan dulu? Boleh, tapi sebelumnya mohon maaf ya Abah, saya ini. Boleh, siap. Dari Ya, belakang mungkin ya. sebelum Neng Fitri yang penting jangan dicium aja. Bah, yang penting jangan dicium. sebelum Neng Fitri menerawang tentang apa sih yang mengikuti Abah selama ini, mungkin Neng Fitri pengen ngepoin Abah dulu. Jadi jadi dirinya seperti apa? Boleh, mungkin awalnya. Siap. Mohon maaf ya, sebelumnya saya mau ini dulu. Aduh, lumayan berat juga ya. Aduh. Oh, kok kan nggak digendong Bapak? Gimana? Ya, lumayan agak berat juga. Apanya nih? Ini mah yang saya lihat dan yang saya rasakan ya, menurut mata batin saya. Kayaknya sosok atau makhluk yang selama ini ada di samping Abah itu lebih dari 1. Ada berapa nih? Ada 9. Wow. Lebih tepatnya ada 9. Saya nggak merasakan itu, Neng. Mohon maaf. Ya, tapi mungkin itu keturunan saya, karena saya turun-temurun dari keluarga. Memang turunan kakek saya itu turunan orang-orang yang pemberani, yang pintar. Ini yang saya rasakan ya, Bah ya. Yang saya lihat dan yang saya rasakan menurut saya sendiri. Terus yang paling dominan itu, Bah, kayaknya yang membuat Abah selama ini lebih ke perkasaan itu dari arah selatan yang paling muncul gitu ya.
Ya, Ini kan kata Neng tadi ada 9. Itu 9 semuanya itu dari mana saja, dan kalau boleh tahu disebutkan atau enggak gitu? yang 9 itu dari berbagai arah sih, tapi itu yang dominan itu dari arah selatan sama arah barat. Mungkin saya waktu puasa dulu kan dikasih tahu sama kakek waktu muasain jamu ini, obat ini. Puasa selama 3 hari 3 malam sebelum saya tahu agama Islam, itu kan sekarang dilarang mati geni itu. Oh iya, puasa Yang mati geni. dibacakan yang dipinta itu wali songo. Wali songo itu kata orang Jawa wali songo, kata orang Islam wali salapan, mungkin salapan. Salapan wali itu yang dari Cirebon itu Iya, mungkin itu yang suka saya pinta dulu waktu saya puasa. Mungkin itu juga, tapi nggak tahu juga kok. Saya nggak merasakan itu. Yang Soalnya penting ada ketika saya minta, alhamdulillah suka datang juga yang dari Allah, bukan dari mana-mana, bukan dari Allah. Hanya dialah yang berkuasa di alam dunia ini. Saya hanya dia minta sama dia. Iya kan Abah sekarang apa sih namanya ngomongnya kan bagus gitu kan, masuk juga gitu, nyambung. Ini kayaknya sosok ini tuh dari barat nih gitu yang bikin Abah dari pinter barat. ngomong gitu, terus nyambung juga dari barat. Nah, kalau itu yang barat ini. itu mungkin ini Jawa Barat kan. Saya ketemu ilmu itu dari Jawa Barat di Laduni. Jadi ketemu di jalan. Ilmu iya, Laduni itu betul sekali. datangi sendirinya. Ilmu Laduni itu tanpa guru, Iya, tanpa orang yang yang ngajarin. Jadi di jalan. Saya mungkin hidupnya di Jawa Barat. Mungkin dari barat itu dari Jawa Barat ilmu itu. Iya, lebih Karena tepatnya ilmu itu. itu Seperti pasti. itu. Karena saya ketika ngobrol sama orang-orang pintar, orang-orang yang preman atau yang suka saya membedakan sama siapa kita ngobrol, sama orang apa kita ngomong, itu saya suka membedakan. Nggak disamakan, rata-rata manusia itu ketika ngobrol sama orang pejabat gini, sama orang tukang kuli macul gini, jadi itu juga. Itu kita harus bisa adaptasi kata orang-orang pintar mah. Iya, betul. Sama siapa kita ngobrol, sama orang apa kita ngomong. Jadi harus umpa-umpa, kalau bahasa Sunda. Harus tumpak-tumpak, jangan disamakan. Di mana kita bercanda, di mana kita lagi lagi betul-betul ngobrol, itu jangan sampai dicampur adukan. Itulah belajar dari Pulau Jawa ini, Jawa Barat ini. Mungkin itu dari barat. Nah, mungkin Pak saya sedikit nimbrung ya, tadi yang Teh Fitri sebutkan kalau untuk sosok keperkasaan itu dominannya dari selatan. Dan untuk kecerdikan atau kecerdasan intelektual Abah dari arah barat yang tadi Abah sebutkan. Nah Neng, saya kembali bertanya kepada Neng Fitri, kalau dari selatan ini sosoknya seperti apa sih? Kok bisa seperkasa itu gitu, mempengaruhi Abah Kaan? Sosoknya tuh kayak gagah, berotot gitu ya. Terus tinggi, besar, ya sesuai lah sama keperkasaan Abah sendiri. Itu mungkin bapak saya itu yang tinggi besar, bapak saya. Kodam leluhur Abah Kaan. Iya, mungkin. Jadi mungkin pada dasarnya ini kan penglihatan mata batin seorang indigo ya. Iya. Kalau misalkan paribasana apa namanya? Kalau umumnya Abah dari jamu, kalau dari mata batinnya Abah mempunyai 9 kodam dari berbagai penjuru yang dominan barat dan selatan. Kalau saya setiap ibadah selalu saya hadiahkan sama orang-orang yang biasa, yang di Cirebon, yang di Banten, yang dimanapun saya hadiahkan orang-orang kesepuhan yang berilmu itu. Semoga saya lagi dalam keadaan ibadah, nolong orang-orang, Allah itu mengabulkan apapun yang saya minta. Itu aja. Jadi saya suka kirimin doa, bukan kirimin makanan, kirimin doa. Apa doanya? Saya gini, orang-orang yang sudah meninggal, kesepuhan dari Cirebon, dari Banten, dari manapun, semoga itu diterima iman Islamnya, dihampura dosa dan tetap penena layak mualahnya, itu aja. Dan sebagian saya mudah-mudahan Allah itu mengabulkan segala ibadah saya, nolong-nolong orang yang membutuhkan. Kodam dari saya, dan itu saya. Iya, betul. Makanya mungkin itu Allah yang mengabulkan saya. Ada juga yang nggak dikabulkan, mungkin tergantung orangnya, kan gak semua orang berhasil. Oh, bah. Nah gini saya pengen bertanya kepada Neng Fitri ya, selaku dari sini gue. Boleh. Nah, jadi ada yang terlihat nggak salah satu kodam dari apakah ini sekarang? Mungkin dari kodam
keperkasaannya, terus Iya, betul. enggak, Oh. terus dari kodam yang pengasihannya mungkin kan Oh dari iya. selain dari keperkasaan kan pasti ada pengasihan untuk daya tarik supaya wanita itu klepek. Tadi ada 9 soalnya. Ada 9. Jadi Ya, kodamnya itu seperti apa wujudnya, dan mungkin tadi yang disebutkan dari mana itu pantai selatan ya? Arah selatan. Arah arah selatan. Oh, arah selatan. selatan. Heeh. Ada sih, ada juga di balik badan Abah ini kayak seolah-olah bersinar gitu. Mm-mm. Itu bisa jadi yang membuat para wanita terpikat. Hmm. Kalau dari ke-9 kodam yang Neng lihat gitu ya. Tadi dari arah selatan. Iya, Ya sudah disebutkan ciri-cirinya gagah perkasa. gagah perkasa. Kalau dari selatan gitu ya, pada umumnya di masyarakat identiknya itu Ratu Pantai Selatan. Iya. Apakah ada energi gaib yang mendampingi Abah Kaan berupa sosok Ratu Pantai Selatan? Ada ya. Kan sosok apa sih namanya? Yang dari selatan itu emang yang paling dominan. Jadi emang ada sosok gaib yang mendampingi juga, emang ada. Oh, ternyata Ada. Ternyata ada banyak. energinya, Ya, ya. betul. Memang saya Makanya suka minta. agak berat juga gitu tuh. Gimana, Pak? Memang saya suka minta juga sama Nyi Roro Kidul itu. Oh. Suka minta juga. Kalau dalam keadaan puasa nolong orang yang disakiti perempuan, memang saya suka minta sama dia. Maksudnya bukan minta, mungkin apa namanya? Suka nyamat ya. Diambat, Dipanggil ya, ya. Dipanggil ya. Kalau minta tetap sama Allah. minta apa itu minta Didampingi gitu. Tapi Bukan. sering datang ke sini juga ya. bukan datang, tapi saya hanya doa sama dia, kirim doa sekalipun dia bukan Allah, tapi minta keajaiban dari dia, minta bantuan, saya mau nolong orang, tapi jangan pakai iming-iming tuker itu ini, bukan, hanya minta hikmah, minta keajaibannya, suka itu minta. Kalau lagi nolong orang yang lagi kesusahan di atas sama perempuan Ya, itu, mungkin bisa dibilang minta syariat. ya Iya, syariat sama dia suka minta juga. Selain sama Allah, saya memang suka minta sama siapapun. Syariat itu diwajibkan. Yang penting jangan mangeran dua itu, jangan anggap Allah itu dua, jangan. Abah, di konten sebelumnya kan kita pernah ngobrol, pernah nanya juga ke Abah, kalau banyak orang yang ingin kaya dan merasa hidupnya itu miskin, bahkan tidak mau bekerja dan pasrah dengan kehidupan yang ada gitu ya. Bahkan ada orang yang cenderung ingin bunuh diri daripada meratapi kehidupan yang sulit ini. Nah, sebetulnya tanda-tanda orang kaya itu seperti apa sih, Bah? Karena orang kaya badannya sehat, senjatanya kuat, nggak susah apapun, bukan punya mobil, punya rumah mewah, bukan. Nggak punya utang, nggak punya persangkutan sama orang lain, nggak punya permusuhan, itu orang kaya. Orang kaya. Bisa nolong anak yatim, anak jompo, itu orang kaya. Karena tolong tinolongan bukan berdasarkan kekayaan, niat hati kita sendiri. Kayak saya misalkan punya uang 100.000. Niat saya mau kasih sama anak yatim 20.000, itu udah kaya. Kebaikan, kaya kebaikan itu. Itu tapi kata saya, bukan kata hukum, bukan. Mohon maaf kalau ada yang apa itu beda pendapat, itu pendapat saya. Makanya bukan, kan ada kata-kata orang ini, kamu mau ke haji itu harus udah nisab. Kalau udah nisab nggak niat, mana mungkin bisa berangkat haji. Kalau saya, kalau misalkan berangkat haji itu umroh, itu bukan haji, tapi itu dibilangnya apa itu, kalau ke sini ke Cirebon, ke Pantai Selatan, itu disebutnya apa, jaroh. Umroh itu jaroh kalau kata saya, itu kata saya, bukan. Kalau ke haji hanya setahun sekali. Jadi tidak memaksakan diri, yang menyesuaikan dari apa yang kita miliki gitu. Harusnya bukan itu, bukan secara harus sudah nisab, bukan. Niatnya tergantung niat. Punya uang 200 juta enggak niat, enggak bakal ke haji. Punya uang 100.000 enggak niat sedekah sama anak yatim, enggak bakal bisa kasih anak yatim. Makanya tergantung hati kita sendiri. Mau ibadah yang ke-6 itu menjalankan apa enggak? Dibilang nisab mah semua orang udah punya mobil 2 mau 3. Udah punya apartemen 1 mau 2 apartemen. Udah punya bini cantik 1 mau 2 karena banyak uang. Serakah. Itu serakah, bukan kaya yang seperti itu, orang serakah. Kalau orang kaya mah tergantung hatinya yang baik. Luar biasa. Hati yang baik itu susah kok.
Kang Kang aja. Ekong. Kong mah bahasa Jakarta. Ya. Kong saya, Kong. Kang. Itu yang kaya Berarti seperti itu. tadi jawaban dari Abah Kaan ya, ciri-ciri orang kaya itu yang pertama tidak punya hutang, Punya hutang, kemudian kedua sehat jasmani jasmani rohani, rohani. dan kemudian menolong orang ya berdasarkan niatnya begitu ya, jangan Iya. memaksakan. Tidak serakah juga. Dan tidak serakah. Ya. Makan dan minum sederhana ya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, yang penting sehat. Dan pikiran juga tenang. Pikiran tenang, mau tidur dimanapun tenang. Orang-orang banyak uang tidur di sana di sini, takut ada yang ngebongkar rumah kita kan. Tidak kaya. Tidak kaya, jadi nggak tenang hidupnya. Kalau saya hidup di sini di sekalipun tengah sawah, nggak takut dibunuh orang, nggak takut digarong orang, karena nggak punya apa-apa, tapi sehat, Lagi Bang Emok gitu. tapi bisa nolong orang. Itu Bah, ini bahkan tadi Abah pernah katanya meminta kepada Nyi Roro Kidul. Iya. Syariat ya mungkin ya. ya Pernah nggak meminta kekayaan? nggak. Karena kan yang saya dengar banyak sekali orang yang katanya memuja Pantai Selatan. Itu memuja siapa saya nggak tahu juga. Itu dilarang kalau memuja sama Islam. Dilarang. Memuja itu adalah sama dengan mengadakan Allah dua. Itu dilarang. Kalau Islam dilarang. Kalau bukan Islam terserah lah. Oh, berarti Abah sendiri nggak pernah meminta. Nggak pernah minta kekayaan. Kalau minta itu pelet, misalkan minta dikasih hidayah sama dia, kekuatan, bantu saya. Itu minta bantuan sama orang Cina pun boleh kan? Boleh kan? Orang Cina ke saya banyak yang minta bantuan, saya kasih kok. Orang Cina dari Cina asli. Dari Cina Cina asli. ya. Berarti Dari ngomongnya Buddha, bahasa Cina. Katolik, bahasa Indonesia, karena saya nggak bisa kan bahasa itu. Seperti orang India, orang Singapura, orang Malaysia masih mending. Arab Saudi kan saya nggak bisa bahasa itu. Tapi enggak, ada nggak Bah kira-kira salah satu pasien Abah yang selain dari keperkasaan, pengasihan, ada nggak yang meminta kekayaan? Banyak. Saya sudah bilang sama orang yang minta, salah jalan. Saya bukan dukun. Saya hanya punya jamu buat orang-orang yang mau membahagiakan istrinya. Kalau masalah kekayaan saya nggak bisa. Saya pun orang miskin. Sekalipun saya tahu setan itu punya kekayaan, ingin ngasih, saya nggak mau memberikan. Tahu ya. Iya, karena dosa. Oh, berarti aslinya Abah tahu tempat pesugihan. Tahu, tapi saya nggak mau. Cuman nggak mau. Nggak mau. Itu sama dengan orang yang mau jatuh, saya jeburin. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bah. Tadi kan Teh Fitri menyebutkan dari 9 penjuru dan 9 sosok. Mungkin Abah bisa jelasin nggak itu sosok-sosok tersebut kalau dari kacamata mistis ya, peruntukannya untuk apa saja sih? Ada apakah misalkan untuk karismatik, kekuatan, dan selain itu bisa Bukan. dijelaskan apa saja gitu? Sebetulnya itu hanya ke apa itu Ya, ikut aja atau gimana? ngikutin, mendampingi saya supaya saya dalam keadaan baik. Dulu kan waktu saya nggak benar. Sekarang kan mungkin saya janji sama orang tua saya dulu, nanti udah 60 tahun. Saya akan buang jauh-jauh ke nggak beneran saya. Yang suka meresahkan masyarakat, nggak baik di mata umum. Memang di depan saya nggak pada takut, tapi di belakang saya nggak pada ngomong. Orang tukang ngeresahin masyarakat tuh kan gitu. Akhirnya saya buang jauh-jauh. Nanti sesudah buang jauh-jauh saya ibadah, minta bantuannya ke Allah, ya minta bimbingannya sama orang-orang tua yang udah meninggal, dibimbing, diaping. Itu mungkin itu. Berarti kalau untuk sekarang belum dibuang itu yang 9 itu? Itu bukan Itu ilmu. sih bukan apa sih Yang namanya? membimbing saya orang-orang yang udah meninggal, dibimbing saya terus kemana-mana itu Oh, ya, tadi yang diaping. berarti berhubungan dengan laduni itu ya berarti ya? Ya ilmu laduni itu. Kan ilmu itu dimanapun ada. Yang penting kita bisa ngambil. Di jalan, di tempat main, di tempat judi, ilmu ada. Ilmu apapun ada. Nah, itu yang ke-9 sosok. Tergantung ngambilnya. Yang ke-9 sosok tersebut ada rencana misalkan dibuang atau misalkan dibersihin nggak dari badan Abah? Mana mungkin itu orang tua, keluarga dibuang. Sampai kapanpun orang tua itu harus diingat terus. Maksudnya leluhur gitu ya? Iya, itu loh. Mana mungkin dibuang. Jadi mereka yang mengikuti gitu. Iya, mereka yang itu bukan. Bawaan dari sana. Ya udah, Bah, terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Abah untuk penonton semua gitu. Ya semoga gini ke teman-teman saya, apalagi orang-orang yang masih bujangan, yang masih gadis. Jangan dulu cari pasangan kalau belum punya usaha. Dampaknya saya seperti ini. Belum punya usaha, belum punya rumah, udah punya istri, akhirnya saya sering nikah. Ganti-ganti istri.
semoga cari dulu pekerjaan yang tetap sebelum punya istri. Jangan sampai sesudah kawin, sesudah punya istri, orang tua disusahin. Jangan sampai itu. Mohon maaf yang sebesar, bukan saya menggurui teman-teman, bukan. Nah, kalau Satu. seumpamanya orang tersebut nggak mau kerja selamanya, berarti nggak usah nikah. Itu apa, orang itu taruh satu apa Pemalas. manusia kemalasan. Malas kayak Jangan gitu hidup kayak yang seperti itu, maunya tidur mulu. Apalagi orang-orang laki yang masih muda, yang masih sehat, tapi pengen diusahain sama istri, itu kurang ajar benar. Jadi bukan manusia yang jago itu yang nggak bisa nafkahin anak istrinya. Yang jago itu yang bisa menafkahi anak istrinya itu. Itu jago namanya. Mantap. Bukan yang nggak kena ditembak, nggak kena digolok, bukan. Orang yang jago itu yang bisa nafkahin anak istrinya, bisa membahagiakan itu. Ya udah bah, terima kasih, sangat bermanfaat sekali pepatah dari Abah Khan ini. Mudah-mudahan abahnya selalu sehat ya bah ya. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.